Apa? Silakan Anes. Anes ya? Iya, Oke. iya Ibu. Ngomong-ngomong. Maaf sebelumnya kalau misalkan ada palu, soalnya sebelah rumah lagi renovasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semua, sabahul khair. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sharing session bersama keluarga Wasit hari ini. Alhamdulillah, topik yang diangkat di sharing session hari ini sangat menarik, yaitu manajemen dokumen di era digital, di mana sekarang itu terutama semua serba didigitalkan ya Bu, atau didigitalisasi. Jadi manajemen dokumen ini dirasa memang sangat penting untuk memudahkan bahkan dalam lingkup kecil itu diri sendiri untuk mendokumentasikan file-file yang ada di device kita. Dan alhamdulillah topik ini akan disampaikan oleh Bu Luli selaku Wakil Direktur 2 dari Wasit, peneliti Wasit, bahkan beliau juga merupakan dosen ekonomi syariah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Luli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anes dan semuanya. Pagi Bu, sehat-sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sangat baik di Jumat berkah ini. Alhamdulillah, Jumat berkah benar. Karena Bu Luli selaku narasumber juga sudah hadir di tengah kita, saya persilakan kepada Ibu Luli waktu dan layar untuk menyampaikan sharing tersebut kepada kita semua. Silakan Ibu. Masih di mute Bu. Suaranya masih mute. Masih di mute Bu Luli. Sorry, bentar ya. Ini Mbak Lisa mohon maaf, logo Wasitnya belum tak masukin. Aduh. Bentar ya nanti kalau nggak di ending aja deh ya, biar. Tapi nggak deh, ini kan acaranya Wasit ya. Sebentar ya, mohon maaf. Saya bukanya lewat mana ya? Ini belum ada logonya soalnya. Sama ngecek ini dulu ya. Nih, bentar ya. Laptopnya juga kayaknya perlu di maintenance nih, agak lola. Jadi nggak langsung muncul. Ini aja. Oke. Bentar ya. Ini bisa muncul nggak ya? Saya buat entire deh. Muncul nggak? Sudah muncul. Udah muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya disclaimer dulu ya, mohon maaf kalau mungkin ini benar-benar sharingnya sederhana dan masih berdasarkan pengalaman yang masih sedikit gitu. Jadi nanti ini kan kita diskusi santai aja ya, diskusi santai. Kalau ada teman-teman yang mau sharing juga, saya persilahkan dan malah alhamdulillah ya kalau misal kita bisa lebih banyak sharing dan di sini apalagi melihat urgensinya ya. Ada banyak hal ya di akhir-akhir ini terutama di masa pandemi itu yang membuat saya lebih worry terkait dengan dokumen saya pribadi gitu ya. Apalagi untuk organisasi ataupun perusahaan itu pasti lebih worry. Ini kaitannya nanti juga dengan cyber security, tapi saya tidak akan membahas itu secara mendalam, hanya mungkin nanti seling-selingan. Maka dari itu atas ini inisiatifnya ini ya Bu Direktur ya, saya memanggilnya Mbak Lisa untuk sharing terkait ini gitu. Selain untuk kepentingan internal kita juga, saya kira
harapannya sih ini juga bisa dimanfaatkan secara pribadi oleh teman-teman dan juga mungkin, apa ya, kalau misal teman-teman tuh punya project ataupun punya perusahaan atau usaha keluarga itu mulai deh dirapiin dikit-dikit dokumen yang ada gitu. Dokumen itu tidak hanya yang berbentuk kertas ya, tetapi juga sekarang eranya digitalisasi apa-apa by online sehingga, saya menitik beratkan di sini adalah kesadaran kita terkait dengan keamanan diri kita sih, terutama melalui data-data ataupun dokumen yang ada, gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Ludatul Mutmainah, di sini saya akan sharing terkait dengan manajemen dokumen, di era digital ya khususnya, karena kita memang hidup ya di era digital apalagi pandemi, sehingga pandemi ini mempercepat sih ya akselerasi orang-orang untuk, semuanya based on, internet, based on website, platform, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin saya bisa kategorikan ya, kita ini mau bahas apa sih, yang pertama terkait dengan manajemen dokumen itu sendiri dan kenapa sih ini penting dan kayak gimana kira-kira caranya. Sehingga di sini jujur lebih banyak kayak, ya tips and trick gitu ya. Dan mungkin nanti saya juga akan bertanya ke teman-teman gitu, kira-kira selama ini seperti apa gitu. Barangkali ada tips-tips yang lebih menarik dari teman-teman untuk saya juga praktekkan, tuh. Nah, yang pertama, ini saya jadi ingat ya, petuah ini tuh saya dapat waktu sekolah kayaknya, bahwa ya efisiensi is doing the things right and effectiveness is doing the right things. Bahwa kita tuh hidup di era yang memerlukan ya efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi kalau saya bilang. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang benar dan juga melakukan sesuatu dengan benar gitu. Mungkin itu benar tetapi kita melakukannya tidak dengan benar. Contoh sederhana atau contoh mudahnya itu ya kita benar ya semua dokumen didigitalkan, misal ijazah apa semua di-scan-in. Tapi kita tidak melakukan dengan benar. Tidak dengan benarnya kenapa? Masih berantakan untuk file name-nya misal. Jadi ketika kita nyari, aduh waktu itu nyimpen kakak apa ya namanya? Nah, hal-hal seperti itulah. Mungkin kayak sepele gitu. Tapi kalau udah menumpuk kayak namanya dokumen, mungkin kalian bisa cek ya. Kalian cek berapa puluh ribu atau mungkin berapa juta dokumen yang ada di laptop kalian gitu, teman-teman. Nah, itu kalau nggak dirapiin, wah menumpuk nanti tiba-tiba ngehang hilang semua, wah nangis-nangis deh jadinya ya. Nah, tuh kemudian yang terkait dengan dokumen digital ini sebetulnya juga tidak hanya sekedar kayak fotoin terus udah gitu atau nyeken udah, tapi juga kita harus ada konsep nih, konsep gimana ngumpulinnya, terus habis dikumpulin disimpan di mana, kan pasti harusnya ada file-file tertentu kan. Lalu ngelola informasinya seperti apa gitu. Kalau misal emang ada yang perlu dicetak gitu atau yang cukup elektronik ya silahkan. Apalagi kalau untuk dokumen yang memiliki kekuatan hukum, identitas, ijazah, apalagi yang keperluan buat kerja atau kuliah gitu ya, atau mungkin dokumen perusahaan atau organisasi seperti wasit sendiri ya, MOU, akta dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan seperti itu. Dan ketika saya search, saya jadi iseng ya, akhirnya saya search ada nggak sih kayak jurnalnya gitu referensinya. Ada sih emang, tapi mungkin agak ini ya bahasanya akhirnya nggak saya masukkan. Ternyata banyak gitu jurnal-jurnal kearsipan lah, istilahnya masuk kearsipan dan kayak government, pemerintah pun mulai aware terkait ini, apalagi ini kan nanti kaitannya dengan SDGs juga yang apalagi kita hidup di era tidak hanya revolusi industri 4.0 tetapi udah masuk ke society 5.0 yang apa-apa digital pakai artificial intelligence dan sebagainya. Dan di sini pun ada resiko. Resikonya apa? Kalau saya perhatikan ya, ternyata semakin canggih teknologi itu juga moral hazard itu semakin tertantang. Jadi mungkin kalau teman-teman semoga sih nggak ada yang pernah mengalami kayak di-hack akunnya, di-hack dokumennya atau laptopnya bahkan itu zaman sekarang mulai ada karena ilmu apapun udah tersedia di internet, orang bisa belajar apa aja, tapi orang itu nggak tahu atau mungkin bodo amat gitu ya, apakah itu
benar untuk dilakukan atau tidak dengan menghack dokumen orang lain seperti itu. Sehingga teman-teman yang punya pengalaman mungkin HP-nya hilang, laptopnya hilang atau apa, benar-benar dicek ulang deh di Google Drive-nya ataupun di Google Photos-nya, dicek ulang apakah itu masih ada atau enggak gitu. Karena itu lumayan mengkhawatirkan. Nah, kemudian terkait dengan saya nggak tahu teman-teman pernah mendengar istilah ini nggak, dokumen manajemen sistem ya. Ternyata saya juga setelah search gitu ada gitu aplikasi-aplikasi ini tuh ada ternyata dan sangat membantu. Cuman saya sendiri belum pernah melakukan itu karena banyak yang berbayar biasanya. Jadi dokumen manajemen sistem atau sistem manajemen dokumen itu memang sistem yang dipakai untuk ngelola dokumen ya di setiap life cycle dokumen tersebut gitu. Jadi dia sistemnya benar-benar menghandle dokumen-dokumen secara elektronik dari ya sebetulnya seperti apa yang kita lakukan sih ya. Kayak misal di Wasit kan rilis itu di draft, terus di review, terus dipublish, terus disimpan gitu. Ternyata hampir semua dokumen tuh kayak gitu. Jadi sebagaimana siklus hidup kita gitu, dokumen juga ternyata ada siklusnya gitu. Dan itu memerlukan database yang terintegrasi sebetulnya. Sebetulnya kalau untuk perusahaan gitu, mana yang di-accept terus save publish dan itu yang memang ditetapkan, mana yang banyak draft-draft di reject terus kita perlu delete. Seperti juga kalau teman-teman ngerjain tugas, itu kan nggak langsung fix satu ya. Pasti ada dokumen-dokumen yang ini sampah udah jadi sampah, itu jangan lupa di delete karena kalau nggak menuhin. Begitu juga dengan galeri-galeri di HP, itu penting banget. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau misalkan nih kalian lihat seperti ini, berantakan ya, pasti bingung ya. Aduh mana ya kalian diminta dosen? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Atau ketika atas minta, tolong ya bukain file yang buat rapat nanti gitu. Duh lupa nyimpennya di mana ya. Nah hal-hal seperti itu perlu di-manage gitu. Saya juga nggak kebayang dulu zaman dulu gimana ya. Karena semua file itu draft ya, ada cetakannya. Kalau nyari gimana gitu. Makanya saya cukup amazed dengan teman-teman yang kerja di kearsipan ataupun yang memang mendalami kayak ilmu perpustakaan. Itu kan mereka benar-benar mengcoding dokumen sebanyak itu tuh kayak gimana, itu menurut saya ilmu yang perlu kita pelajari juga ya, yang bisa diterapkan tapi. Atau misal nih teman-teman yang masih mahasiswa ya, mungkin yang udah lulus juga, ada beasiswa ini mau nyoba atau student exchange ini mau nyoba, kan syaratnya nggak cuma daftar ya, pasti ada minta dokumen ABC. Nah itu kalau kita lupa naruh ya udah wassalam, kalau nggak dirapiin sejak sekarang gitu. Jadi perlu diperhatikan tidak hanya file kuliah yang per folder mata kuliah, tapi organisasi ataupun file dokumen pribadi ataupun project yang pernah kalian lakukan itu kalau bisa dirapikan. Kenapa penting? Karena dengan kita merapikan itu ternyata itu bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas. Saya pernah nyoba gitu kan ya, waktu mau daftar-daftar itu. Ternyata buat ngerapiin dokumen tuh perlu seharian loh kadang. Itu kan nggak efisien banget ya, karena itu memang baru mulai menyadari gitu pentingnya dan harus dirapikan per tanggal. Nah, dan itu benar-benar memakan waktu yang lama ternyata, nggak sekejap mata gitu. Langsung nge-sort itu enggak, karena kita nyimpennya juga tadinya namanya macam-macam gitu. Kemudian nah ini, kita bisa bayangin ya, kalau kamar teman-teman berantakan, itu kebawa nggak sih di suasana hati sebetulnya? Ikut berantakan nggak sih? Gitu. Nah, nanti kalau belum tahu, coba dipraktekin berantakin kamar ataupun ruangan, pasti itu kebawa gitu. Nah, ini jadi juga sambil belajar ya, yang namanya nge-sort itu nggak cuma barang ya, ternyata dokumen tuh juga penting gitu. Karena kalau kita berantakan, kita jadi bingung mana yang mau diduluin.
mana yang mau dikerjain. Bahkan pas mau niat merapikan itu pun saya di otak tuh mikir, mana dulu nih yang dirapiin gitu. Mau identitas dulu, atau project dulu, atau kerjaan dulu gitu. Tapi memang harus dimulai gitu. Sehingga kita lama-lama lebih ringan dan lebih ngerti alurnya. Itu udah terbiasa. Nah, hal ini juga berkaitan dengan storage ya. Storage itu kan penyimpan informasi ya. Nah, informasi ini kalau di laptop nih nggak hanya data kita ya pengguna, tapi juga data instruksi. Karena kan kayak software-software itu pakai data instruksi. Dan di HP juga ada, ternyata saya baru sadar, ternyata menyimpan kayak gini gitu. Dan file-file ini tuh bisa jadi suatu saat penuh. Kayak misal Mila ya, udah lama di Wasit terus nge-save recording atau apa dan sebagainya, itu namanya memori lama-lama pasti penuh. Makanya perlu diamankan dengan nge-backup. Nge-backup itu bisa di external memory ya, hard disk misal yang besar, dan juga di cloud storage ya, G Drive, Dropbox dan sebagainya. Nah, ini penting. Lalu gimana nih mastiin keamanannya gitu. Jadi kita nggak cuma nyimpen ya, tapi harus bisa kayak mastiin aman nggak ya kalau saya simpen di sini. Apalagi buat teman-teman yang mungkin kerja terus diamanahi laptop dari tempat kerja ataupun PC dan sebagainya, itu jangan jangan dikira itu aman gitu aja, enggak ya. Untuk laptop pribadi yang benar-benar punya kita dan hanya kita yang buka, itu pun kita harus hati-hati, apalagi kalau udah sharing device. Maka waktu itu pas saya kuliah itu saya lebih concern ke situ. Kalau sekarang ngerasa lebih aman karena emang cuma saya doang yang make, karena kerjanya sendirian ya. Kalau dulu kan mungkin lihat dong, pinjem ya buat presentasi, pinjem dan ini gitu. Kan kita nggak tahu ya, orang pas ngeklik nggak sengaja kehapus atau apa. Jadi pastiin nyimpennya juga aman gitu. Kalau teman-teman lihat itu kan di laptop ada CDE gitu. Jangan simpen di C, My Document, Download dan sebagainya. Karena apa? Ketika nanti softwarenya kita agak error, ya itu nanti takut hilang atau perlu diinstal ulang, terus lupa nggak dipindah, itu hilang juga. Jadi pastiin filenya ada di drive D atau E gitu. Kemudian kalau bisa jangan bertumpuk ya, folder tumpuk sampai panjang gitu ya. Atau sistem labirin, karena itu menu-menuhin aja sih. Jadi pastiin bisa nge-sort dengan baik. Nah, kalau memang rasa file itu sangat private ya, misal di tempat kerjaan, tetapi memang harus ada dokumen yang kita taruh di situ dan itu berasa private, pastiin itu dibuat di-hide ya, di-hide. Habis itu di password. Kalau cuma di-hide doang, orang juga bisa nge-unhide gitu ya. Jadi pastikan foldernya itu di password. Itu. Kalau perlu malah pakai BitLocker ya. Jadi ada apps juga ini untuk mengunci drive dan Windows-nya di password kalau emang punya kita pribadi ya. Atau kalaupun punya kantor ya, misal anak keuangan nih, ya passwordnya cuma sesama anak keuangan yang tahu. Jadi jangan sampai divisi lain tahu, misal kayak gitu. Kemudian pastiin file penting sama yang nggak penting itu kepisah gitu. Jangan jadi satu folder. Karena namanya manusia bisa hilaf, kalau kehapus kan sayang. Bisa sih di recover gitu. Ya kalau dia nggak klik permanen. Kalau pas klik permanen ya udah hilang. Meskipun ya alhamdulillah di Google ada banyak cara mengembalikan file yang udah kehapus ada. Tapi itu takes time lagi gitu. Dan ini juga saya baru sadar banget ya. Kalau ternyata history itu penting untuk kita hapus. Kan kalau kita kayak buka file di laptop juga ada history. Kalau emang itu shared laptop ya, itu kalau bisa dihapus. Jadi orang lain tuh nggak bisa tahu, tadi dia habis buka apa ya, gitu. Kalau itu habis buka dokumen pribadi kita kan dia tinggal ngeklik apa ya yang tadi dia buka, resend-nya kan. Atau di website juga iya penting dihapus, karena kita nggak tahu hacker itu datang dari mana, gitu. Makanya sering-sering dihapus history sama cache-nya, kemudian ternyata saya juga baru ngeh ketika kita online terus kita sering buka dokumen pribadi, itu juga bisa ketangkep sama hacker gitu. Jadi jangan terlalu sering ngebuka dokumen pribadi kalau nggak penting-penting banget. Sama jangan lupa historinya dihapus. Kemarin pas ini sekedar sharing,
pas ya CPNS kemarin tuh ada yang share ternyata saya itu nggak mengundurkan diri. Kan ketika kita udah keterima ada pilihan mau lanjut atau mengundurkan diri. Saya mau ngurus pemberkasan untuk melanjutkan proses. Tapi saya nggak bisa karena di situ sudah ada info bahwa saya mengundurkan diri. Padahal saya nggak mengundurin diri. Berarti ada orang yang masuk ke sistem akun kita. Nah mungkin bisa jadi dia pernah nge-share password ke orang lain. Atau kalaupun dia nggak nge-share password, dia membuka file itu, akun itu di warnet atau di tempat ngeprint. Lalu dia lupa nggak hapus historinya. Padahal itu sistemnya dia otomatis nge-save password. Jadilah hal seperti itu. Nah itu perlu kehati-hatian ya. Jadi kalau teman-teman nanti kayak daftar beasiswa, daftar kerja, dan sebagainya, itu sekarang udah pakai akun semua, pastiin nggak di-share ke orang gitu. Dan jangan tanggal lahir yang di-share, jangan nomor rumah, jangan tanggal lahir, jangan nama, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang orang tuh bisa akses gitu. Itu harus diganti dan pastiin selalu dihapus historinya. Tuh, mungkin kalau di tengah-tengah ada yang mau nyela, silakan ya. Ini saya berasa ngomong sendirian soalnya. Jadi kalau ada yang mau nyela, silakan. Nah, apa sih keuntungannya gitu? Yang pertama jelas lebih rapi. Kemudian produktivitas meningkat karena kita tahu apa yang mau kita lakukan itu. Kayak misal saya pribadi ya, saya seringnya kan di Wasit ya. Jadi Wasit itu foldernya memang udah saya pin gitu. Jadi ketika masuk laptop itu kayak udah otomatis di alam bawah sadar tuh buka folder Wasit misal kayak gitu. Dulu pas kuliah juga sama di organisasi yang lain kayak udah automatically buka folder itu dulu gitu. Bahkan sebelum folder kampus ya. Nah, sehingga kita cepat gitu, mau ngapainnya cepat mutusinnya. Dan hemat biaya ya, karena kita nggak perlu print dan sebagainya kan. Kemudian aliran distribusi dokumen lebih mudah. Kayak misal ini kan di Korsek ada 3 orang. Nah, kalau kita pakai digital itu kan lebih enak. Nanti kamu review, kamu edit, kamu ini gitu. Kemudian mempercepat akses dan juga lebih aman. Bisa kita atur secara tersentralisasi. Jadi yang bisa buka cuman Korsek gitu, divisi lain nggak bisa buka. Gitu. Jadi yang bisa misal mengedit suratnya cuma corporate secretary, misal kayak gitu, itu bisa diatur keperluannya dan juga bisa track change ya. Terutama kalau riset nih penting banget untuk melihat track change apa yang udah diubah sama misal reviewer, editor, reviewer ya. Terus nanti kita edit lagi itu perlu ada track change dan kita bisa akses dari mana aja. Selama ini Wasit 3 tahun menuju ke 4 tahun pun kita nggak ada offline ya, maksudnya nggak ada dokumen offline yang kita pegang masing-masing, nggak gitu. Ya alhamdulillah itu salah satu keuntungannya. Dan untuk melakukan hal ini itu ada 2 cara. Bisa misal teman-teman nih barangkali ada yang udah punya perusahaan ya atau keluarganya punya perusahaan, misal waduh Mbak, ini saya udah 5 tahun nih ada usaha keluarga tapi nggak ada digitalisasi. Termasuk lembaga-lembaga zakat tuh banyak ternyata ya. Itu bisa kita memakai jasa konsultasi. Ada penyedia ternyata layanan-layanan konsultasi data management system dan juga ada aplikasinya. Ini saya kasih contoh aja ya. Tapi bisa juga sih kita manual gitu. Misal perusahaannya masih tahap awal dan ada SDM-nya gitu. Ada SDM yang merapikan, itu silahkan. Dan hal ini juga bisa kita lakukan untuk keseharian kita ya. Kalian luangkan waktu misal ini saya libur kuliah nih. Kayak sekarang saya juga lagi masa break. Ya memang niatnya untuk merapikan gitu. Tapi memang perlu space waktu yang lumayan karena itu berlanjut kan kalau kita tiba-tiba ngerjain sesuatu gitu nanti udah buyar. Jadi harus fokus. Kemudian nah ini kalau di perusahaan ya ataupun organisasi ini mungkin teman-teman yang di organisasi juga mungkin mulai ke arah sini ya karena kan mungkin ya sekre itu nggak ada fungsinya sekarang karena lagi pembatasan misal dokumen-dokumen yang di sekre harus mulai didigitalkan tapi itu ada kebijakannya. Kita nggak tahu yang di organisasi itu apakah semuanya memiliki rasa amanah yang sama. Sehingga perlu ada kebijakan internal terkait pengarsipan dokumen. Terutama ya dokumen penting, keuangan, surat penting. Itu pastikan nggak semua orang tuh tahu gitu filenya. Kemudian pastiin storage-nya memadai.
Kalau emang kita kan pakainya semuanya online, pakai Google Drive. Pastiin kok Google Drive kita juga aman untuk mengerjakan itu. Jangan sampai G Drive kita tinggal berapa, tapi kita ngerjain project yang memerlukan kapasitas berapa gigabyte. Itu nanti malah ngeload ya. Jadi pastiin, kalau saya sih tipsnya ya bikin email baru atau pakai email yang berbayar premium sehingga kapasitasnya memadai. Bahkan kalau misal perusahaan tuh pengen lebih aman, ada fitur-fitur keamanan sama disaster recovery yang benar-benar bisa nge-backup 7 kali 24 jam. Kemudian kita harus uji coba. Jadi di perusahaan itu kan ada banyak SDM, ya kan? Kita nggak bisa kan kayak saya biasa gini-gini. Terus kan orang lain belum tentu tahu gitu tempatnya di mana, foldernya di mana, nyari CV misal nyari CV pegawai di mana. Jadi harus ada uji coba, dikasih arahan, tutorial gitu, aksesnya kayak gini. Ada arahan lah. Sama backup ya, backup. Dan kalau memang itu file yang udah istilahnya kita tekan bersama, misal notulen dan itu udah disepakati bersama, itu di PDF-kan. Artinya kalau udah ada PDF berarti itu adalah file yang benar-benar sudah disepakati dan tidak ada orang yang boleh merubah. Tuh, dan kemudian kalau lebih canggih lagi pakai enskripsi kayak Doi dan sebagainya, itu kan enskripsi ya. Ini juga belum saya dalami, tapi ini mungkin penting buat teman-teman yang merasa perlu ya usaha perusahaan ataupun organisasinya melakukan ini, termasuk tanda tangan digital ataupun face recognition. Nah, mungkin di perusahaan-perusahaan besar itu melakukan hal ini. Nah, itu mungkin sharing dari saya. Selanjutnya hanya tips-tips aja. Ini waktu saya bentar lagi habis ya. Masih berapa lama, Nes? Masih lama nggak? Mungkin 10 menit lagi, Bu, biar ada 20 menit untuk tanya jawab gitu, atau sharing boleh. Yang lain. Iya, kalau ada yang sharing lain, alhamdulillah ya. Nah, kemudian gimana merapikan dokumen? Mungkin kalau kita kayak, misal saya kebiasaannya kalau download artikel, itu kan namanya macam-macam ya. Namanya sesuai jurnalnya kan, sesuai jurnalnya itu. Di perantakan itu, saya usahakan segera rename. Kalau saya rename-nya lebih suka berdasarkan tanggal. Kalau emang file pribadi, kalau jurnal ya berdasarkan tahun terbitnya. Ada teman saya tuh mungkin, saya nggak tahu ya, kalau laki-laki tuh lebih simpel ya. Kalau nge-rename artikel itu langsung aja Q berapa, Q2 apa. Jadi katanya kalau nyari jurnal Q2 tinggal klik search Q2. Tapi kan itu banyak banget ya. Kalau saya lebih suka lengkap gitu. Tahun, terus judul jurnalnya, terus nama penulis akhirnya aja gitu. Nah, ini juga ada beberapa, mungkin sesuaikan aja ya. Bisa berdasarkan tanggal, berdasarkan project, misal kayak gini. Klien X, misal kalau di Wasit berarti misal ada, misal kayak kemarin, Global Wakaf Conference. Terus di dalamnya apa? Kemudian nanti besok yang ada rencana webinar dengan CSAS, terus nanti di dalamnya baru apa. Jadi dia recognize per project. Atau bisa jadi sesuai kategori lainnya, sesuai kebutuhan. Misal di divisi ya. Oke, misal bulan Januari, kemudian finance-nya gimana, marketingnya gimana, atau kalau di kita kan ada kontennya apa aja nih bulan Januari 2022. Kemudian yang desain apa aja, mungkin bisa seperti itu. Ya, yang penting pastiin file-file itu aman dan tidak banyak yang sudah dicek. Misal revisi-revisi itu ya hasil yang udah kita revisi dihapus aja gitu desainnya. Kita pakai desain yang fix aja misal. Karena apa? Memang a picture is worth 1,000 words ya. Misalnya teman-teman yang suka take picture ya, tapi bukan berarti tidak memfilter foto-foto yang ada sampai memenuhi memori termasuk file-file lainnya. Sehingga kalau saya itu lebih suka seperti ini. Ya. Jadi kalau folder yang sering saya buka, saya akan pin, kemudian menjelang hari H bahkan saya taruh di desktop. Jadi ketika udah mau mulai acara tinggal buka desktop tanpa buka folder yang banyak. Kemudian untuk file yang tidak terlalu penting seperti dari galeri HP, saya anggap di galeri HP itu ya penting nggak penting ya. Itu saya rutin backup seminggu sekali karena antisipasi ya kalau misal HP-nya kenapa-napa. Setelah sebulan itu saya pindah ke hard disk eksternal, kapasitasnya 1 TB dan ini udah penuh sebenarnya. Dan mungkin teman-teman bisa
mungkin melakukan hal yang lebih baik, alhamdulillah gitu ya. Tapi pastiin screenshot itu nggak terlalu banyak, karena saya pernah juga tuh kayak sebulan tuh ada 1000 screenshot, saya mikir saya nge-screenshot apa aja gitu. Ternyata memang untuk koordinasi kadang perlu screenshot something gitu ya, chat lah ataupun dokumen yang kita arahin dan sebagainya. Nah itu pastiin udah dihapus dulu gitu sebelum kita pindah ke laptop ya. Nah ini saya disclaimer, ini memang di dokumen, padahal tadi sarannya jangan ditaruh di dokumen ya, karena ini cek, itu karena memang saya udah ganti hard disk ya, udah error, jadi saya ganti hard disk yang memang cuma satu partisi, mau saya ganti partisi CDE itu udah nggak bisa. Nah kalau dari HP saya buat kayak gini, jadi per bulan, kemudian di dalamnya ada semacam kategori ya, kategori, jadi nyarinya gampang. Kemudian, nah gimana, ini sesuai pengalaman aja ya, dan juga atas arahan orang-orang baik di sekitar saya, ketika laptop saya mulai ngehang. Udah mulai kuliah, bikin PPT, ngajar, hilang. Lagi diketik, tiba-tiba ngehang, hilang. Dan itu benar-benar hilang sama sekali, harus mulai dari awal lagi sampai berapa kali, saya mikir ini udah error. Akhirnya saya ngecek, cari tempat servis yang memang bisa pakai TeamViewer, jadi pakai remote ya, remote dari sana ngolahnya. Ternyata pas dicek bener hard disknya yang udah kena, sehingga kita harus benar-benar ngecek ya kalau udah mulai loading, kayak kita ngaktifin start ini, kayak ponakan saya itu bisa lebih dari 5 menit tuh saya mikir nih ada something gitu. Kalau kalian mau ngecek, kalian bisa download ini. Ini ternyata nggak semua orang tuh tahu gitu, sampai teman saya akhirnya hard disknya rusak, ya udah hilang semua dokumen dia kuliah. Hard disk Sentinel ya, jadi dia bisa ngecek. Kalau misal kayak kurang dari 20%, waktu itu saya 17%, itu udah kayak tinggal 3 bulan lagi mati deh ini laptop, udah nggak ada gunanya gitu. Itu segera beli baru hard disk. Jadi nggak usah beli laptop ya, beli hard disknya aja, itu nggak mahal gitu. Nah, ternyata hard disk itu pun saya konsultasi ke beberapa orang, lebih bagus pakai yang SSD ya, jangan hard disk biasa, karena dia ternyata lebih cepat ngeload ya, dan juga lebih bagus, lebih tahan banting. Hard disk lamanya diapain? Jangan dikasih ke orang yang menginstal ya, tapi kita bawa pulang dan itu dokumennya masih ada. Ketika hard disk itu belum mati, itu berarti dokumen masih aman, tinggal kita beli casing, terus jadilah itu hard disk eksternal gitu. Itu ternyata ada teman saya benar-benar kehilangan semua dokumennya karena hard disk, dan dia nggak tahu kalau hard disk itu bisa diselamatkan gitu. Nah ini gambarnya ya, ini hard disk Sentinel. Nanti kalian bisa cek ini ke performanya oke enggak gitu. Terus dia overhead apa enggak tuh tahu. Kemudian dia ada remain masih berapa lama lagi masa hidupnya ya istilahnya. Nah seperti itu. Memang SSD lebih mahal daripada hard disk biasa, tapi itu memang lebih cepat dan performanya bagus lah. Nah kemudian saya juga sharing terkait dengan merapiinnya itu loh, bookmark ya. Misal kalian lagi nugas, nyari apa, itu kan banyak banget ya bookmark. Itu kadang saya juga ngeliat kayak gemes gitu ya. Terus saya kepikiran, oh bisa dibuat ternyata folder. Ya, dibuat folder, kayak folder di laptop biasa. Jadi bookmark yang udah ada, itu kita klik kanan, nanti keluar add bookmark folder. Ini, kemudian nanti kita tinggal pindahkan ya. Pindahkan bookmark sesuai folder. Misal kayak saya ada folder akun riset ya, terus kemudian kemarin ngajar di UIN, kemudian sosial media, termasuk akun UI itu masih saya ada, itu saya taruh di folder-folder. Ketika kita mau menambahkan bookmark itu tinggal digeser. Misal ini kan Yahoo saya ya, Yahoo saya tinggal di drag gitu aja ke folder yang dituju, nanti udah nambah langsung di bawah. Seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman sedikit sharing dari saya di hari Jumat ini. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mila, Anes ya, Anes, silakan Anes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khair, Bu Luli. Kira-kira dari yang lain ada mau sharing terkait manajemen dokumen juga, atau mau nanya juga ke Bu Luli? Nanya apa ya? Ya soalnya ini
sebenarnya cukup teknis ya Bu, dan benar-benar harus dimulai dari diri sendiri dulu pelan-pelan. Benar banget, benar. Apalagi kalau bukan background IT, rasanya aduh ini harus kayak mana gitu kan. Iya, harus banyak googling ya, sama lihat tutorial di YouTube. Iya. Baru wah, kayaknya cukup kompleks nih Bu. Jadi apa ini ya? Bu, kalau misalkan saya deh kali ya mau nanya untuk mengawali gitu, bisa aja mancing dari yang lain. Mancing di kali. Iya. Kalau misalkan yang tadi itu download yang untuk ngecek hard disk kita ya, itu aman ya Bu? Itu aman, kita bisa download dari Google aja. Bisa langsung diklik aja, ketemu kok, harddisksentinel.com. Itu saya disaranin dari orang yang nge-service gitu ya. Ya, jadi ketika orangnya mau lihat gitu, di-downloadin itu, kemudian ngasih tahu, oh ini udah mau mati nih Mbak laptopnya, belum mati katanya. Ini saya share nih, harddisk Sentinel ya. Udah saya share tuh. Aman ya, insya Allah aman. Oke. Oh ya, mungkin ini juga kali ya Bu, tips juga, karena sekarang tuh banyak banget tuh yang kirim link-link nggak jelas yang ternyata itu tuh bisa bikin phishing gitu ya, namanya phishing. Yang itu tuh bahaya banget untuk kita tuh. Jadi kalau misalkan udah ada orang kasih link kuota gratis atau ini gratis, itu bahaya banget gitu, karena bisa nge-tracking kita akhirnya. Benar banget. Dan ternyata nggak cuma phishing ya, apa ya? Ya mungkin kadang link-link kayak gitu orang yang misal kita lagi butuh kuota banget nih, lagi buat nugas gitu ya, langsung klik aja gitu. Ternyata nyampenya kemana-mana. Ya itu sampai nggak hanya link-link kayak gitu ya, ternyata teman-teman hati-hati yang ini, WiFi ya, WiFi yang open network ya, open network itu sama itu harus cukup hati-hati. Misalkan di airport atau di mana, itu mereka pun bisa nge-track apa yang ada di device kita yang kita gunakan dengan WiFi itu. Teman saya juga kejadian, jadi tiba-tiba HP-nya itu tengah malam nge-screenshot sendiri-sendiri gitu, nge-screenshot banyak kan. Kata dia, padahal udah pakai finger gitu, pakai sidik jari udah, pokoknya dia cukup aman lah dan dia nggak pernah macam-macam. Tapi mungkin ketika dia di cafe atau di mana ya pakai open network itu, yang ternyata mungkin di situ ada orang-orang yang pandai mengotak-ngatik sampai akhirnya seperti itu. Bayangin kalau dia ngebuka catatan kita, password kita, ngebuka m-banking kita, terus transfer ke rekening dia ya, siapa yang mau tanggung jawab ya, itu susah nge-track-nya nanti. Link-link kayak gitu di Instagram juga banyak, teman saya juga banyak yang jadi korban sampai ya lumayan lah nominalnya gitu. Jadi hati-hati aja, intinya jangan langsung diklik ya, lihat dulu ini provider. Kalaupun provider asli pun saya nggak berani ngeklik apa-apa itu. Nggak berani tuh, sudah pengalaman teman-teman kayak gitu, nggak ambil resiko seperti itu. Iya betul Bu. Itu sebenarnya walaupun sudah disosialisasikan terus-menerus ya, tetap aja Bu, nggak habis-habis juga korbannya gitu. Saya lihat dari teman-teman saya juga gitu. Ya, jadi apa ya? Memang ya isu privacy data kita itu emang sebetulnya saya bisa bilang agak mengkhawatirkan itu. Meskipun udah berkali-kali, tapi ya ada berapa banyak sih orang yang literasinya bagus dibanding sama yang enggak? Pasti lebih banyak yang enggak. Nah itu literasi biasa aja kita rendah, apalagi literasi digital seperti itu. Ini tuh. Iya Bu. Kira-kira ada tips nggak sih Bu untuk mungkin itu lebih juga ke cyber security-nya juga. Kadang kan ada beberapa yang minta dokumen secara digital ya Bu, kayak KTP, KK gitu. Itu tuh gimana ya Bu supaya bisa aman gitu kita kasih ke mereka gitu?
Maaf, masih di mute. Pastiin yang minta itu memang orang yang punya otoritas sih. Maksudnya kayak misal di tempat kerja ya, itu memang HR misal, memang HR-nya gitu untuk keperluan atau bagian keuangan untuk keperluan misal kita dikirim gaji atau fee gitu ya, misal kita freelance dan sebagainya gitu. Pastiin sih orang-orang yang memang memerlukan. Tapi kalau kayak freelance pun saya nggak pernah tuh dimintain foto KTP atau apa, paling nomor rekening doang langsung gitu kan. Nah itu pastiin dulu sama jangan asal maulah KTP tuh difotoin gitu. Jadi tuh ada kejadian ya, bahkan nggak pakai digital deh. Jadi kayak orang jualan apa gitu ya, terus ini buat bukti tolong ya difoto sama KTP-nya. Terus saya mikir, sejak kapan orang jualan minta foto KTP sama mukanya? Saya bilang gitu. Ya itulah bahayanya gitu. Kalau kecuali untuk aplikasi-aplikasi yang udah di bawah pengawasan OJK, LPS ya, kayak misal Bibit dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi untuk yang nggak ada otoritas mending nggak usah. Bahkan temen pun kalian harus aware gitu. Ngapain? Buat apa? Ini misal buat daftar lomba. Oke lah nggak apa-apa kalau kayak buat daftar lomba gitu. Atau kalau dulu kan kita beli tiket juga harus pakai foto KTP ya. Itu juga saya nggak apa-apa. Tapi benar-benar orang yang bisa kita percaya. Kalau kiranya itu orang yang nggak terlalu kita kenal dan mencurigakan ya mending nggak usah gitu, hindari aja. NIK itu penting banget, makanya jangan sampai kita sekali-kali ngebuat status KTP, kartu ATM, mulai kartu kredit ya, itu janganlah nomornya ditutupin. Tuh, Iya, mungkin Bu. Kalau bisa justru jangan kali ya, Bu ya. Iya, jangan sama sekali, udah nggak usah. Ya walaupun NIK-nya itu juga kan apalagi dia terintegrasi ya Bu kemana-mana datanya. Jadi serem juga. Sebenarnya saya juga dapat saran gitu, disuruh kasih watermark gitu setiap kita foto KTP. Tapi sebenarnya itu juga jadi problematik ya, karena kalau misalkan saya mau kasih watermark, saya masukin KTP ke aplikasi foto gitu, aplikasi edit foto, jadi malah takut si aplikasinya itu juga gitu. Iya, semua ada resikonya sih ya. Ya mau ngasih juga, ya dikasih watermark mereka juga mungkin udah tahu teknologi untuk menghapus itu gitu. Ya zaman sekarang ya. Ya intinya memang dari kitanya aja sih yang memang harus lebih protek ke ya data kita itulah masa depan kita kan. Bahkan data itu kan lebih bersifat abadi istilahnya, kitanya mungkin udah nggak ada gitu. Tapi ternyata data kita masih berceceran. Kalau kata almarhum dosen filsafat saya justru yang benar-benar dulu tuh ngewanti-wanti banget tentang jejak digital. Ketika kita ngomong nggak sopan atau sebagainya itu pun beliau sampai hati-hati dengan jejak digital dan sebagainya seperti itu. Apalagi untuk dokumen-dokumen penting ya. Jadi pastiin itu benar-benar terprotek dan saya jadi kepikiran juga. Saya mau legasiin ke siapa gitu. Dokumen ketika saya meninggal nanti saya harus wasiatin ke siapa nih untuk menghapus dokumen-dokumen saya, untuk ngurus akun-akun saya gitu. Karena ya nggak gimana ya, kayak gitu perlu ada orang yang tahu ya. Ketika kita memang udah saatnya gitu nggak ada, kalau data itu kena ke orang yang tidak bertanggung jawab ya udah wassalam kan. Iya Bu, bener-bener banget. Lagi akun-akun aja tuh bisa dijual belikan gitu, takutnya malah disalahgunakan, lebih serem gitu ya Bu ya. Oke. Dari yang lain kira-kira ada yang mau nanyain atau nambahin? Saya mau nanya dong. Silakan Bu Lisa, ya Allah. Maaf. Malah kita asik sendiri. Ini applicable banget kan gitu. Jadi saya sendiri tuh tipe yang tadi mungkin dibilang Mbak In kadang suka misalkan nge-save gitu ya, tapi nanti jadi lupa gitu. Oh, itu waktu itu disimpannya di mana ya gitu. Kalau mungkin Mbak In boleh share tipsnya, kalau kita kan kadang suka nge-backup di laptop sama di cloud gitu ya, di akun kita gitu kan. Itu kalau so far tuh best practice-nya Mbak In biasanya kalau udah disimpan di cloud terus yang di laptop dihapusin gitu ya Mbak In. Jadi biar nggak penuh atau gimana mekanismenya yang memudahkan gitu untuk kita lakukan. Kalau kiranya itu filenya
tidak kita sering buka ya, memang misal pekerjaan project sekali gitu, saya hapus, termasuk kerjaan mahasiswa ya. Jadi Masya Allah kalau di Google Classroom, saya juga baru ngeh ya, kan mahasiswa sekarang, zaman sekarang ngirim file, misal scan foto tulisan tugas mereka atau tugas, itu kalau hasil scan kamera HP itu ternyata gede banget ya megabyte-nya. Dan saya kan kalau misal ngoreksi online gitu, ini internetnya juga kan harus kencang, kemudian kadang dia nge-loading malah nggak efektif, akhirnya saya download semua dulu tuh dokumen mahasiswa, kemudian saya baru nilai secara offline dan sebagainya. Ketika selesai saya hapus udah. Karena itu masih ada di Google Classroom. Ketika nanti misal ada yang protes nilai, udah saya kerjain Bu. Buktinya mana? Kita cuma tinggal refer ke G Drive. Karena Google Classroom otomatis masuk G Drive. Jadi yang di laptop saya hapus, termasuk mungkin data-data project tertentu, kemudian kayak file apa ya, surat-surat yang memang kita nggak perlu gitu, nggak perlu diperlukan lagi, ya itu saya hapus. Tapi kalau yang frequently-nya tinggi, kayak misal timeline kerjaan ataupun misal artikel yang memang kita geluti ya, misal tentang wakaf, itu saya nggak hapus. Saya G Drive itu untuk mengamankan dan mempermudah ketika ada orang yang minta referensi saya share. Tapi yang di laptop nggak saya hapus karena itu masih saya pakai. Seperti itu, Mbak Lisa. Lihat frequently-nya. Terima kasih Mbak Iin. Sama. Terima kasih Bu Lisa. Ayo Bu Lisa, saya juga jadi aware nih sama kalau misalkan mau nyimpen di cloud atau mungkin di drive Google gitu ya. Sebenarnya tuh efektif nggak sih Bu kalau misalkan kita itu bikin, akhirnya karena mungkin dari saya belum bisa beli di drive yang premium gitu, sehingga isinya bisa jadi lebih banyak, tapi saya bikin akhirnya akun Google baru terus-menerus gitu. Sebenarnya itu efektif gak ya Bu kalau misalkan kayak gitu? Boleh gitu, saya juga memiliki email lebih dari satu ya. Jadi email pribadi awalnya memang untuk dokumen ataupun urusan secara private, kemudian ketika saya ngajar juga saya bikin email baru, karena untuk memfasilitasi mahasiswa gitu nggak apa-apa gitu, asal kita bisa manage gitu. Kemudian ini yang banyak menuhin ya, itu adalah email-email. Ini teman saya juga baru nyadar tuh, sampai dia error mulu. Jadi dia bikin kuesioner buat tesis tuh sampai dia akhirnya malah kok nggak bisa dibuka lagi gitu. Padahal kuesioner tesis, ternyata draft dia penuh. Terus saya cek, kamu langganan apa aja email? Ternyata dia langganan Jobstreet dan sebagainya. Itu tuh menuhin banget ya. Jadi kalau kayak yang misal saat itu kita butuh sehingga kita subscribe. Misal saya waktu itu download artikel dan report, dan itu memang harus subscribe, saya subscribe. Tapi ketika saya udah download, unsubscribe lah, karena ketika subscribe akan terus menuhin gitu email. Kemudian yang kedua itu G Drive itu untuk kayak gitu tuh, yang share tugas dan sebagainya banyak menuhin. Sama yang ketiga dah foto. Jadi itu yang menuhin Google Drive kamu kemungkinan 3 hal itu yang utama. Google Photos itu kebetulan di HP saya, ini HP saya HP biasa banget nih, tapi ternyata ada fitur untuk menonaktifkan internet untuk aplikasi-aplikasinya. Sehingga yang aktif di HP saya itu cuman WhatsApp. Kadang WhatsApp pun saya matiin kalau memang saya mau internetan tapi nggak mau diganggu WhatsApp. Itu sehingga Google Foto saya udah nggak nge-backup ke foto yang di HP saya, nggak nge-backup lagi ke Google Foto sehingga nggak penuh. Nah kalau emang kepaksa penuh, ya memang harus luangin waktu. Kadang sehari itu saya ngapus sampai 2000 email. Yaitu karena aplikasi-aplikasi yang kita download itu mereka tuh otomatis nge-marketingin gitu loh. Sehingga udah penuh duluan gitu. Jadi saya hapus aja gitu secara manual. Dan ternyata teman-teman, ketika kita banyak storage di cloud juga, itu membahayakan bumi. Saya juga baru ngeh ya. Kalau kita mau menyelamatkan bumi itu, ya kita jangan banyak-banyak storage. Makanya meskipun kita taruh di Google Drive, bukan berarti yang di Google Drive kita biarin. Enggak, kalau emang ada yang udah nggak penting, hapus aja gitu. Email-email itu istilahnya si
Google-nya kan mereka punya sistem ya, dan sistem itu pakai listrik gitu. Jadi ketika semakin gede storage-nya, listrik yang digunakan juga semakin tinggi, sehingga kebutuhan mereka semakin tinggi untuk listriknya. Dan itu kan membahayakan bumi gitu. Ternyata kalau kita aware terhadap dokumen digital kita pun ternyata kita sama aja dengan menyelamatkan bumi. Itu saya baru ngeh dan aware gitu. Nah mungkin ini bisa dipraktekin gitu. Ketika Anes nanya itu efektif nggak bikin email lagi? Efektif gitu. Kalau emang saat itu kamu butuh banget. Tapi kamu harus mau nggak mau, kalau kamu aware, kamu harus luangin waktu untuk menghapus hal-hal yang nggak perlu. Gitu. Karena semakin banyak file pun, mana ya, ternyata saya ini juga dapat ilmu dari teman. Ketika banyak barang, itu tuh mungkin nggak kerasa, tapi di hati dan pikiran kita tuh semakin menumpuk. Harus beresin, harus ngerapiin, harus ngebersihin. Nah, dokumen juga kayak gitu ternyata. Atau kalau kalian buka lemari baju, bukalah lemari baju kalian, tengok full nggak. Kalau full itu rasanya kayak udah full juga tuh. Energi kita udah kayak terkuras hanya dengan melihat. Tapi saya nyoba, saya kurangi 50% lemari saya, itu hati saya lebih lapang. Gitu. Termasuk dengan apa ya, kalau saya bilang, ini laptop saya kan saya ganti SSD dan saya beli memori yang paling kecil. Ya, memorinya nggak segede yang hard disk awal. Ternyata dengan seperti itu, saya memaksa diri saya untuk sering nge-backup. Karena kalau enggak nanti nge-full, nanti dia loading laptopnya. Kayak gitu. Ternyata G Drive juga kayak gitu, bikin lelah kalau kita udah full memori di Google Drive ataupun Gmail itu. Gitu, Anes. Baik, terima kasih Bu. Malah ada insight baru ya tadi tentang emang itu sebenarnya banyak sih ya Bu ya yang bilang kalau misalkan kita kepenuhan email akhirnya bikin global warming gitu. Cuman saya emang masih nyari itu relevansinya di mana, oh ternyata dari listrik itu ya Bu ya. Oke, makasih banyak. Perusahaannya sih, tapi kan kita berkontribusi terhadap itu berarti. Iya benar Bu. Makasih banyak. Kira-kira ada lagi, masih ada 4 menit, lumayan. Lumayan buat foto bareng aja udah Oh iya selesai. benar. Ya Allah. Mungkin kasih waktu kali ya Bu 1 menit. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Assalamualaikum Mbak Iin. Salam, halo Mbak Nini, apa kabar? Alhamdulillah, izin tanya dikit ya Mbak ya. Nggak boleh Mbak. Tadi aku dengar tentang ini Mbak, apa namanya yang di Sentinel ya? Ya, hard disk Sentinel ada di chat juga. Gimana Mbak? Jadi itu kita cuma perlu download gitu atau perlu beli softwarenya gitu Mbak? No, free. Jadi kita download gitu ya? Download terus semacam diinstal gitu, masukin, otomatis dia akan ngebaca drive kita, oke enggak. Termasuk ketika saya ini ya, masukin hard disk eksternal, ketika saya mau nge-backup, itu hard disk eksternalnya juga ke-detect. Hard disk eksternal saya masih oke enggak. Jadi kalau udah enggak oke, saya bisa jaga-jaga untuk beli hard disk eksternal baru untuk memindahkan gitu. Paham. Berarti tinggal download, terus nanti di setup, terus dia udah ngedetect sendiri ya Mbak ya? Ya, otomatis ngedetect dan kita bisa buka kapan aja. Oh, oke. Jazakallah khairan Mbak Iin. Terima kasih Anes. Nah, sama. Ya, di HP juga ada kok untuk melihat aplikasi untuk melihat HP kita tuh penuhnya di mana, error apa enggak, oke apa enggak. Ternyata di HP juga ada. Sama ngecek fitur kita tuh HP asli apa enggak. Gitu. Punten Mbak Iin, apa namanya yang di handphone itu buat ngecek tadi? Yang di HP itu, saya yang di tab itu apa ya? Kok lupa ya namanya, aplikasinya. Dia bisa ngecek sih ya. Mbak, saya buka tab dulu masih. Yang di HP soalnya udah saya hapus. Karena yang di HP ya udahlah tahu iya penuh. Duh, saya lupa Mbak, nanti saya share deh. Baru keinget tadi ngomongin. Yep. Nanti saya bukain di Play Store aja. Oke. Baik. Udah, Anes? Oke, udah.
Ya udah, terima kasih banyak Bu Lisa, Bu Nining, dan juga Bu Luli udah nyampein materi yang super bermanfaat gitu. Mungkin sekarang waktunya sesi foto bareng dulu. Gitu. Oke. Iya. Ini open cam ini saya jadi admin aja deh. Terima kasih ya Ulfa, Elok, Ratma, Mbak Ratma, Mbak Jihan, Mbak Dina ya, Neneng, Mbak Nining, Mbak Lisa juga, Anes sudah hadir. Tadi yang udah live juga makasih deh. Tadi kayaknya cowok-cowok karena mungkin sholat Jumat ya. Bener. Monggo siapa yang mau screenshot? Ayo, Anes, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Tekan lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, mungkin sharing session pada pagi hari ini menuju siang saya cukupkan. Jazakumullah khair kepada Bu Luli, Bu Lisa, dan semua juga yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Mbak Anes, teman-teman semuanya. Sehat-sehat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.